Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 6 pembelajaran generasi New Millennial. Oke, anak-anakku semuanya, harapan saya hari ini kalian tetap semangat dan tentunya tetap sehat dan selalu mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa berdasarkan dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, anakku semuanya, kita lanjutkan ya pembelajaran yang minggu kemarin. Kalian sudah masuk di semester 1 untuk kelas 6, yaitu mengenai icon drawing. Jadi yang berkaitan dengan icon drawing, kemarin ada pertanyaan, sebutkan ikon-ikon yang berkaitan dengan icon drawing. Nanti kita bahas. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang text box. Apa sih itu text box dan kegunaannya untuk apa? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Namun ada baiknya kita bahas dulu yuk tentang tugas atau kuis yang kemarin kita kerjakan atau kita berikan, kita bahas bareng, dan apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan icon drawing. Untuk itu yuk kita menuju ruang pembelajaran. Kita sudah di ruang pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk materi yang hari ini yaitu tentang text box, kita bahas dulu ya tugas yang kemarin. Yang pertama adalah satu pertanyaan. Icon yang berhubungan dengan atau perintah yang berhubungan dengan drawing ada di grup apa dan ada di menu apa. Oke, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ini dia Microsoft Word-nya udah terbuka. Yang berkaitan dengan icon drawing, yang pasti satu, berada di tab atau menu insert. Kemudian ada di mana saja? Yang berkaitan dengan drawing ada di menu insert, ada di grup illustration. Ini ya, grup illustration. Dan satu lagi ada di grup teks. Mana saja yang berkaitan dengan drawing yang di grup teks adalah text box. Juga ada yang hubungan dengan drawing juga adalah insert word art. Nah, yang lainnya yang banyak ada di grup illustration, mulai picture. Drawing kan berhubungan dengan gambar ya. Kemudian picture. Jadi yang pertanyaan kedua, deskripsikan nama dan fungsi dari icon yang berkaitan dengan drawing. Yang pertama adalah picture, berfungsi untuk ya menyisipkan gambar atau foto. Kemudian ada lagi icon online picture. Kalau picture ini adalah menyisipkan icon, menyisipkan gambar atau foto yang berada di dalam komputer kita, baik laptop maupun pada komputer meja, komputer desktop. Tapi kalau online picture ini adalah untuk menyisipkan gambar yang berasal secara online. Contohnya gini, yang picture ya. Nah, kita klik picture. Maka kita akan diberikan atau diarahkan ke folder yang untuk menyisipkan gambar atau tempat kita menyimpan gambar atau foto, misalnya ini. Nah, ini dia. Nah, berarti picture fungsinya untuk menyisipkan gambar atau foto. Kemudian apa fungsi dari online picture? Saya hapus saja biar nggak mengganggu. Saya hapus dulu. Online picture. Nah, namanya online berarti kita harus terhubung dengan jaringan internet. Nah,
Berarti di sini kita akan menyisipkan gambar yang berasal dari luar komputer, yang berasal juga secara atau yang diambil secara online, misalnya berhubungan dengan airplane misalnya. Nah, ini gambarnya tinggal klik aja. Dan di sini ada ya untuk insert. Nah, berarti kalau dengan online picture tadi, kalian harus terhubung dengan jaringan internet. Contohnya ini. Oke, lanjut. Berikutnya yang zip. Nah, ini zip. Kalau kita buka seperti ini, nah, banyak banget ya, banyak sekali yang ada di situ. Zip berfungsi untuk menggambar atau menyisipkan bentuk-bentuk bangun geometri. Contohnya gini. Saya hapus lagi ya, yang gambar yang baru kita insertkan, kita sisipkan, zip. Kayak contoh aja, saya lihat tugasnya banyak yang menggunakan ini ya, yang dipakai nggak masalah, bagus juga. Misalnya aja kita gunakan yang rectangle. Nah, ini juga berhubungan dengan drawing. Berarti rectangle untuk menyisipkan atau membuat gambar yang berhubungan dengan atau gambar bentuk persegi. Oke, kembali ke insert lagi. Selain zip banyak sekali di sini, tinggal kalian terjemahkan, jelaskan, sudah banyak betul semua. Kemudian ada lagi yang lain adalah cat. Cat berfungsi, nah ini cat berfungsi untuk menyisipkan atau mengubah data bentuk angka menjadi bentuk grafik. Nanti akan kita bahas di semester berikutnya. Ada smart art. Nah, ini untuk membuat semacam bagan, semacam konsep gitu ya, dalam bentuk bagan. Kemudian ada screenshot. Nah, screenshot sama kalau dengan untuk tangkapan layar. Nah, misalnya kita screen, nah munculnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya masih di insert juga, kita langsung masuk ke text box. Nah, nanti kita bahas nanti setelah ini, setelah kita bahas soal atau quiz yang kemarin. Kemudian insert ini ya, insert word art, menyisipkan bentuk teks artistik. Nah, ini dia ya. Oke, kalau tidak ada kesulitan tentang tugas atau kuis kemarin, kita kembali ke ruang utama. Nah, aku semua itu tadi ya tentang pembahasan materi yang kemarin. Nah, setelah kita lanjutkan materi itu hari ini, seperti yang tadi Pak dikatakan, kita akan bahas tentang text box. Nah, text box ini adalah salah satu fasilitas yang ada di drawing yang biasanya digunakan untuk membuat satu bentuk teks yang di dalam, yang nanti dimasukkan ke dalam satu kotak atau satu tempat, sehingga di teks tersebut akan sedikit mencolok dibanding dengan teks yang lain. Jadi biasanya kalau di suatu artikel atau suatu majalah gitu, ada satu teks yang dianggap penting kemudian dimasukkan ke dalam satu kotak. Nah, dengan harapan teks itu yang dianggap penting itu mendapat perhatian khusus dari pembacanya. Nah, bagaimana tentang kita membuat text box? Yuk kita kembali ke ruang pembelajaran. Nah, kita bahas sekarang ya, masuk ke materi yang hari ini, yaitu menggunakan text box. Untuk itu silakan kalian buka modulnya ya. Modul kalian buka halaman, nah ini terselipkan, ada di halaman 2. Saya geser dulu, halaman 2 sampai dengan halaman 3. Apa sih itu text box? Nah, ini ada keterangannya. Kadang-kadang kita ingin menempatkan teks pada teks tertentu. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan fasilitas biasa. Maksudnya gini, kita menempatkan teks ya, menempatkan teks asal saja. Jadi contohnya aja gini, contohnya saja seperti ini. Nah, kita akan menempatkan teks seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan text box, kita akan kesulitan. Nah, bagaimana cara kita tidak kesulitan menempatkan teks di satu lembar kerja? Maka fasilitas yang digunakan adalah text box. Nah, pasti pengertian text box. Text box adalah fasilitas yang disediakan Microsoft Word agar kita bisa masukkan teks ke dalam kotak yang ada. Dengan demikian, teks terletak dalam kotak dapat dengan mudah dipindahkan. Nah, contohnya gini, kembali buka Microsoft Word-nya ya. Oke, saya tutup dulu, kita buka Microsoft Word. Nah, kita buka Microsoft Word-nya, kita buka file baru.
Kita membuat teks yang bisa dipindahkan kemana-mana. Fasilitasnya adalah menggunakan text box. Caranya, buka tab insert atau menu insert, pilih text box. Text box ada di sini, ada yang pertama. Nah, kita klik text box-nya, ada pilihan. Misalnya pilihannya ini, tinggal, nah ini dia. Boleh kita gunakan atau kita menggunakan teks yang lain. Ya, kita kalau perlu dihapus karena teksnya yang sesuai yang kita inginkan dan yang kita pilih tidak saja, kita hapus saja. Misalnya kita hapus. Nah, kita buat Indonesia Merdeka misalnya teksnya. Indonesia Merdeka. Nah, kalau sudah kita bisa pindah-pindah teks box-nya. Itu cara pertama, menggunakan insert kemudian pada tab text box. Cara yang kedua, kita bisa kembali pada tab insert kemudian pilih shift. Nah, ini ada text box di sini. Ini lebih simple karena kosong teksnya. Nah, ini dia. Tinggal di teks saja, misalnya kita pilih Jawa Timur misalnya. Bisa dipindah-pindah. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Jika kesulitan nanti silakan kalian boleh bertanya lewat WA grup, jangan melalui chat pribadi. Oke, kalau tidak kesulitan kita kembali ke ruang utama. Nah, kira semuanya tadi ya, bagaimana kita membuat text box. Nah, bagaimana juga kita mengatur text box itu ke dalam satu teks di dalam dokumen. Nah, untuk itu tentang bagaimana kita berlatihnya, yuk simak yang akan lewat berikut ini. Nah, itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan lewat tayangan yang baru lewat. Silakan dikerjakan, pastinya mengerjakannya menggunakan Microsoft Word, dan ingat harus diketik dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian nama filenya berikan nama file latihan text box. Ingat, nama filenya adalah latihan text box. Gunakan Microsoft Word, tidak boleh difoto dan tidak boleh juga dibuat ke dalam bentuk PDF. Oke ya, mudah-mudahan kalian tidak kesulitan. Oh iya, saya ingatkan, mulai hari ini untuk daftar hadir akan baru diberikan setelah kalian mengerjakan tugas. Jadi materi dulu, kemudian baru tugas, baru daftar hadir. Dan ingat, untuk foto daftar hadir wajib menggunakan foto yang saat ini sedang kalian kerjakan. Artinya ketika kalian mengikuti pembelajaran TIK, nah foto itulah yang akan kalian upload untuk mengisi daftar hadir. Tidak boleh menggunakan Twibbon lagi, Twibbon untuk MPLS kemarin. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Dan kalau sudah tidak ada satu lagi, pelajaran kita akhiri untuk hari ini, dan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Pastikan selalu menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan, dan akhiri dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.